Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32 beserta kandungan surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan nama-namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka berjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dapat informasi bahwa sebelum Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat bahwa Allah seolah-olah berdialog kepada para malaikat dengan bunyi. Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah merupakan penghormatan kepadanya karena kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan makhluk-makhluk lain selain manusia, termasuk itu malaikat. Dan juga Allah bermaksud untuk menguji manusia sejauh mana manusia bisa mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan ketika Allah mengatakan rencananya kepada para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan nama-namamu? Dari pertanyaan di atas dapat kita simpulkan bahwa Nabi mengatakan kepada Allah tersebut bukan karena keberatan dengan rencana Allah yang mengatakan bahwa manusia akan ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi ada beberapa alasan mengapa malaikat mengatakan seperti itu. Yang pertama, bisa jadi hal itu berdasarkan pengalaman malaikat, karena malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Dan yang kedua, bisa juga malaikat menduga bahwa yang akan ditugaskan sebagai khalifah bukanlah malaikat. Maka para malaikat berpikir bahwa yang akan ditugaskan sebagai khalifah adalah orang-orang yang terpilih, dan orang itu berbeda dengan mereka yang senantiasa memuji Allah. Dan yang ketiga, bisa jadi karena penamaan Allah terhadap makhluk itu yang akan ditugaskan sebagai yang akan diciptakannya, yaitu bisa disebut dengan khalifah. Akan tetapi apapun terbelakangnya mengapa malaikat bertanya kepada Allah seperti itu, yang pasti malaikat itu hanya bertanya kepada Allah, bukan keberatan dengan rencana-rencana Allah. Dan kemudian pertanyaan malaikat tersebut dijawab singkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan juga Allah memperkuat dengan mengatakan bahwa memang manusia yang layak untuk ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini, karena kelebihannya jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk para malaikat. Salah satu kelebihan yang sangat nyata adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia itu, yaitu jasad, fisik, ruh, termasuk dalamnya ada nafsu, dan yang paling terpenting ialah akal pikiran yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan dalam ayat selanjutnya, ayat surah Al-Baqarah ayat 31 dan ayat 32, Allah menjelaskan kelebihan-kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia, diciptakan oleh Allah agar mereka mau mengabdikan diri, taat dan tunduk serta menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.